Dan karena keasikan itu, jadi kita udah nggak inget batas lagi. Jadi kita kayak istri abang lagi kerja nih deh, terus kenapa? Ayo kita ketemuan. Emang aku mau fan-fan aja, nggak berpikir apa-apa. Hai Kak. Hai. Jadi gini, waktu aku di umur 18 tahun tepatnya, itu belum lulus SMK, aku ada kehilangan orang yang benar-benar aku sayang banget. Itu dia orang terdekat aku, masih keluarga, meninggal. Dan di situ aku terpuruk banget. Di situ maksud aku tuh, aku cuman butuh peran yang untuk ada di saat aku terpuruk. Aku butuh kasih sayang, aku butuh perhatian. Maksudnya kayak ibaratnya tuh ya udah gitu loh, support aku di saat kondisi aku lagi down. Iya, betul. Terus, emang kehilangan siapa pada saat itu? Aku kehilangan saudara aku yang benar-benar dekat dari kecil. Itu bikin aku benar-benar terpuruk karena aku sekolah diantar jemput dia, aku kemana-mana diantar dia, karena orang tua aku percaya banget sama dia. Karena kan dulu orang tua aku kerja, jadi di situ aku diantar jemput sama dia. Karena kondisi aku dulu keluarga juga kekurangan ekonomi, yang mengharuskan orang tua aku dua-duanya kerja dan aku dimomong sama nenek dan saudara yang antar jemput aku itu sampai aku SMK. Karena itu kehilangannya bener-bener dalam banget Kak bagi aku, yang dari kecil Dia lewat cowok, aku. jadi Iya. kamu bener-bener ngedrop ya? Ngedrop gitu ya? banget karena aku cerita sama dia, terus juga semuanya sama dia. Jadi benar-benar kehilangan orang yang benar-benar ada di raga aku gitu. Ya Kayak udah, kembar ya? kayak bukan ya. kembar sih Kak, dia semacam kayak orang tua kedua aku. Karena umurnya lebih tua dia. Nah, setelah itu papa aku ya bodo amat sama kerjaannya, orang tua aku juga bodo amat lah sama itunya dia. Nah, setelah itu aku kayak merasa sendiri banget. Ada sepupu dari papa aku tepatnya. Di situ dia tuh kayak segan sama aku, kayak kasihan gitu loh Kak. Sepupunya Kayak cewek apa cowok? cowok. Kebetulan dia udah beristri. Oh, tapi Gitu. kamu deket sama dia, sepupunya? Sebelum si saudaraku ini meninggal, dia itu nggak terlalu dekat sama aku. Nah, semenjak aku lagi berduka banget, akhirnya dia tuh mulai ada sering main ke rumah aku. Jarak rumah kita tuh cuman beda RT doang. Cuma beda RT, makanya dia bisa setiap hari main ke rumah aku untuk menghibur aku, kayak ngajak aku makan, ngajak aku main, terus ngajak aku belajar, kayaknya nge-support aku tuh biar aku hidup lagi gitu, kayak nggak terus-terusan yang sedih terus. Karena dia tuh bilang, aku masih punya kehidupan di masa yang akan datang, jadi aku harus tetap semangat untuk hidup. Jadi seperti itu Kak. Nah, aku mulai ngerasa kayak nyaman sama dia. Dia setiap aku cerita ada, setiap aku terpuruk ada, sedangkan orang tua aku nggak ada. Dia kerja? Dia kerja, tapi dia WFH gitu. Jadi kayak hari ini kerja di kantor, besoknya di rumah, kayak gitu. Banyak waktu ya? Iya, dan istrinya pun kerja kebetulan. Jadi anak? dia nggak punya anak. Dan setelah itu, si istrinya ngedukung si suaminya ini untuk ngehibur aku. Karena mungkin si istrinya kan orang luar ya. Lagi Jadi pula kan saudara. iya, awalnya. Awalnya seperti itu. Jadi masih ya udahlah, lu nggak apa-apa support adek sepupu lu, dibilang gitu si istrinya. Dan karena keasikan itu, jadi kita udah nggak inget batas lagi. Jadi kita kayak berasa pacaran. Awal mulanya bisa langsung deket seperti itu, prosesnya gimana tuh? Prosesnya? Kan langsung, gak mungkin langsung deket. Betul banget Kak. Pas dia keadaan terpuruk, dia ke rumah datang. Iya, dia sering ke rumah datang untuk menghibur aku. Menghiburnya ngapain tuh dia? Kayak Nyanyi aku kah? Atau enggak Kak, Jadi dia gimana? kayak ayo coba lu cerita apa lagi. Dia tuh kayak nanya hari lu gimana hari ini, dia bilang gitu. Ya udah yuk kita makan yuk di luar yuk. Cuma Kayak ngobrol lah ya? iya, apapun yang aku mau tuh didukung gitu Kak sama dia. Kayak aku tuh kayak excited, kayak wow ini yang perhatian yang gue butuh nih, yang harusnya dari orang tua, gue dapet di sepupu gue sendiri. Jadi ya aku kayak ya udah, aku udah nyaman sama dia, gue udah nggak butuh orang lain sama sekali. Gue udah nggak butuh pacar, gue nggak butuh laki-laki lain dimanapun itu. Kamu nggak punya temen gitu, misalnya temen nongkrong, temen Aku dibilang dulu waktu SMK sering dibully. dibully karena Karena dulu aku murid yang berprestasi. pinter dong, Ya, juara 1 ranking.
juara 1, lalu Olimpiade Matematika itu juara 2. Aku sangat menghargai loh orang bilang gitu, soalnya gue nggak bisa ngitung. Apa-apa kalkulator mana? Gitu. Iya, karena dulu aku ada orang kuliahan yang lagi magang di sekolah itu, dia kayak ngedorong aku banget untuk belajar matematika itu. Tapi aku awalnya juga kayak kayak gue nggak bisa, gue pusing, pala gue mau meledak gitu. Tapi akhirnya bisa. Tapi akhirnya bisa karena tiap hari dilesin sama dia, les khusus. Aku nggak tahu tujuan dia apa. Kata aku ya udah bodo amat lah, yang penting gue ilmu gitu loh. Mau lo ada tujuan apa? Nah terus juga aku Olimpiade Matematika. Itu kan tadi juara 2. Nah terus Olimpiade Bahasa Inggris di tingkat sekolah aku juara 3. Hari berprestasi. Biasanya Ani-Ani dan Elsie. Biasanya Ani-Ani, Elsie pelakor, SPG ya mohon maaf tanpa merendahkan profesi, tapi jarang loh bintang tamu diare yang juara Olimpiade, juara bahasa Inggris. Bahasa Inggris kamu belajar di mana? Aku bahasa Inggris bisa lancar. Aku sama papaku dulu dikekang banget. Dari kecil Kak, dari kecil aku les matematika, les bahasa Inggris, les komputer, terus ada PIC tahu kan? Iya. Nah itu les lagi di situ. Pokoknya sehari aku pulang sekolah siang jam 12, nggak ada tidur siang, aku langsung berangkat les jam 1. Terus kenapa dibully sama teman kamu? Kan kamu karena aku orangnya licik juga, liciknya nggak mau, aku nggak mau ngasih jawaban aku ke teman-teman aku. Biasa orang pintar kayak gitu, kenapa ya kayak gitu? Gue juga sebel sama orang-orang pintar di kelas gue gitu, kadang-kadang dia tuh kalau ini flashback cerita sedikit ya. Pokoknya dia pinter banget tuh orang ya. Giliran mau ulangan, dia kayak yang still yakin kayak nggak belajar, kayak yang sosok ini. Lu udah belajar? Udah. Nyantai-nyantai kita gedebak-gedebuk, nilainya masih jelek. Giliran dia santai-santai aja. Nilainya bagus. Nah, aku mau tanya kenapa orang pintar itu licik? Ya karena aku berpikir gue aja fokus belajar, tapi lu malah mati-matian, tapi lu seenaknya ngeliat jawaban gue. Ibaratnya, ya lu sukses, lu harus berjuang. Gitu. Wih, dalam bahasa itu saya. Iya, nggak bisa langsung, gue lihat jawaban lu dong. Karena kita pekerjaan aja nggak bisa ngeliat pekerjaan orang lain. Iya, kamu kan bisa jual satu jawaban 50.000 misalnya. Aku nggak mau menjual kepintaran aku seperti itu, karena aku berpikir, idealis ya. Iya, aku berpikir ya udah kepintaran untuk diri gue sendiri, karena itu usaha dari orang tua gue, dia kerja mati-matian untuk gue bisa les, bisa sekolah. Jadi aku kalau nggak dapat peringkat gitu. Zaman itu dulu ya. Waktu aku SD. Oke, sekarang setelah kamu udah pinter ya secara akademis, bahasa Inggris dan matematik, mensukseskan hidup kamu nggak? Maksudnya relate nggak? Ini kita sama-sama sama-sama kayak bikin kayak makalah kayak judul skripsi lah ya. Apakah kecerdasan akademik itu menentukan kesuksesan seseorang? Menurut aku iya. Pengalaman. Menurut aku iya, berpengalaman. Jadi kamu merasa hidup kamu sukses karena akademik kamu? Iya, awalnya. Karena tidak menjamin dong. Tidak menjamin juga kesuksesan. Karena aku pintar juga bukan untuk pekerjaan aku, tapi untuk anak aku. Kalau kita jadi orang tua udah pintar, kita akan mendidik anak kita, nantinya akan menjadi seperti kita. Generasi. Iya, karena kalau kita nikah kan ada yang salah pasangan atau apa. Kita nggak mau dong anak kita seperti papahnya, orang tua laki-laki. Kita sebagai perempuan juga harus pintar. Pintar itu bukan berarti untuk di ilmu aja, tapi kita pintar dalam memilih dan memilah pertemanan. Jadi seperti itu. Lingkungan. Iya, lingkungan aplikasinya. Juga. Tapi kesuksesan kayak finansial itu tidak menjamin ya? Tidak menjamin. Untuk kepintaran mungkin cuman ada di kehidupan aja, untuk kita nggak salah pergaulan. Jadi gitu. Jadi sebenarnya bermanfaat, tapi tidak menjamin kesuksesan. Betul. Gitu. Okay. Karena mungkin kesuksesan orang itu ada di tangan Tuhan ya masing-masing semuanya. Dan usaha juga. Betul. Kalau cuman pintar tapi mereka nggak usaha ya sama aja. Dan ada faktor X namanya, faktor hoki. Iya betul, hoki juga. Yang mana memang kita udah gede-gede kalau memang jalan cuma segitu-segitu dong pasti segitu. Betul. Tapi ada yang orang effortnya dikit tapi dia malah melambung tinggi. Nah itu udah suratan takdirnya beda lagi. Jadi banyak-banyak berdoa aja ya guys untuk kalian yang masih punya masa depan, jangan berkecil hati gitu. Kehidupan masih panjang, yang masih muda juga masih punya banyak cita-cita dan harapan. Oke, kita lanjut ke cerita kamu. Jadi tadi kan lanjut pas aku dibully ya, karena dulu tuh aku dibully, makanya aku kayak nggak punya teman gitu sama sekali. Sampai aku kerja pun nggak ada teman sama sekali.
Dan pas lulus SMK, aku nge-upgrade diri aku untuk bisa make up, untuk bisa style bajunya. Karena menurut aku orang yang street parents, yang dilarang kemana-mana nggak boleh segala macam. Jadi aku kurangnya wawasan pergaulan. Jadi aku nggak tahu mana yang baik, mana yang maklum ya Kak, agak Zaman katro dulu gitu. belum ada sosial media ya untuk Aku nggak megang HP sama sekali. Aku pertama kali megang HP itu di saat SMK kelas 2. Itu waktu aku juara 1, itu baru dibeliin HP. Makanya aku selama ada pengumuman atau ada les-les, aku berdoa aja HP sama mama. Kayak aku siang sampai sore les gitu, malam disita HP-nya, kayak gitu. Jadi aku kurang pergaulan sama sekali. Jadi aku nggak tahu dunia tuh jahat banget. menurut kamu, kalau setelah pengalaman kamu kayak menurut kamu dunia jahat banget gitu ya, betul. kamu kurang pergaulan, berarti harusnya balance akademik sama pergaulan, apa harusnya banyakkan pergaulan akademik berapa persen? Menurut aku seimbang sih. 50-50 ya? Iya, seimbang. Karena aku juga kan semenjak lulus SMK, aku kayak si sepupu ini nih, aku ada kabur ke Jakarta Selatan. Gitu Kak. Oh, pernah kabur? Pernah. Jadi ini jauh dari keluarga. Jadi keluarga di Jakarta Barat, aku di Jakarta Selatan. Itu di Jakarta Selatan rumah siapa, say? Aku ngekos. Oh, itu uang dari mana? Aku kan kerja. Oh, Aku kerja. bukan kabur kali, lebih ke kayak pengen hidup sendiri gitu. Enggak kabur juga sih. Karena aku udah stres, sudah pusing juga. Stres karena terlalu disiplin. Iya, seperti itu. Karena kan semua harus balance ya, Kak. Jadi seperti itu. Jadi nggak bagus juga ya bagi orang tua yang terlalu disiplin, Betul, memaksa anaknya mental anak tuh semua berbeda-beda. Iya, benar. Makanya aku punya anak nggak mau kayak aku yang sekarang kondisinya. Ya biarin lah dia nanti udah besarnya, iya sono dunia lu sendiri, mau lu jadi rasain apa? sendiri. Lu mau jadi pilot, jadi ini, jadi itu, biar gua nggak larang. Intinya gua tugasnya nyari duit, lu sekolah yang benar. Udah gitu Iya aja. benar, itu lebih kayak lebih cengli ya, lebih kayak Iya, fair jadi ya. dia tahu oh ini nggak baik nih, oh ini baik nih. Jangan kayak aku udah ibaratnya udah tenggelam baru sadar. Iya, kamu menyesal gak? Maksudnya kenapa harus gue gitu loh, harus terjadi sama gue? Nyesel Ya? nyesel banget Kak, bener-bener nyesel banget sih itu. Oke, kata netizen gue ini kapan ceritanya? Kalau aku mah sebenarnya seneng yang intelijensi kayak gini ya. Iya. Cuma kan netizen kita kan nungguin tuh kita Betul. flashback lagi ke cerita yang Oke, itu. kalau gitu. Nah, aku deket sama si sepupu ini lama nyaman lah. Aku nggak butuh siapapun itu. Di suatu saat, aku lagi nangis karena teman aku ngajarin aku yang nggak benar. Itu baru kita kenal di Facebook, nggak benar. Dia tuh kayak ngajarin aku, kamu tuh jangan seperti ini, nanti kamu dibawa kabur loh sama laki-laki itu. Aku kayak, oh iya benar juga ya, ini orang tua kedua gue nih, gue harus dengerin dia nih. Oke lah, aku dengerin ya kan, segala macem. Nah, terus habis itu aku jauhin si cowok Facebook itu, aku udah Nurut ya? nurut aja, karena menurut aku dia orang tua kedua aku, pengganti yang saudaraku. Oke, setelah itu, dia tuh kayak pas banget waktu istrinya lagi kerja, lagi di shift siang waktu itu, dia tuh kayak telepon aku, adek lagi di mana? Dia bilang gitu. Aku lagi di rumah Jakarta Barat sebelum aku kabur nih. Terus habis itu dia bilang, kita makan yuk di luar. Makan apa? Kamu lagi mau makan apa? Aku sih mau makan sushi. Baru mau nyobain. Karena kan waktu itu aku nggak pernah sama sekali makan sushi. Nah, terus aku bilang, kayaknya makan sushi enak. Terus dia bilang lagi, oh ya udah, ayo. Aku juga lagi pengen makan sushi. Itu aku seharian itu di treat a queen banget, kayak bener-bener dijadiin ratu banget. Padahal aku mikirnya, lu nggak boleh bawa perasaan. Dia udah punya istri, rem. Emang secara tampang kamu juga suka sama dia? Tampangnya kayak gimana sih? Suka. Dia tuh menurut aku dibilang ganteng, nggak ganteng banget, tapi dia orangnya wangi. Aku suka banget sama cowok wangi. Wangi, terus dia tuh kayak apa ya? Bener-bener mengayomi aku banget, kayak ini yang gua butuh gitu Kak. Udah wangi, kalau dia wangi tuh aku betah lama-lama sama dia, karena kita nyadar ya Kak, jadi perempuannya. Kalau misalnya kita deket sama orang bau, masa ya kita nyaman? Kan gak nyaman, makanya itu. Nafas aja gak sanggup. Baru-baru ngobrol. Makanya itu yang bikin aku bener-bener nyaman. Wangi, terus dia perhatian sama aku, mengayomi aku. Dan traktir dong pastinya, bukan uang kita ya. Betul. Karena setiap aku cerita tuh dia kayak, masa sih, kayak bener-bener temen gibah. Antusias. Betul banget, aku kayak jadi tuh kayak aku tuh gini Kak,
ini gue nggak butuh lagi teman perempuan, cukup dia aja. Jadi aku berpikir gitu, kayak udahlah dia aja, nggak usah orang lain lagi, udah skip. Gue tutup pertemanan, siapapun itu gue tutup pertemanan. Terus juga dia bener-bener malam dia tuh kadang video call kalau istrinya kerja. Kadang intens banget ya. Bener, aku kayak mikir ini sebenarnya yang istrinya gua apa bini yang ono sih? Aku sampai mikir gitu karena waktunya dia tuh kebanyakan untuk aku daripada istrinya itu. Oke, setelah itu si sepupu aku ini, sebutlah nama dia E. Si Mas E ini, dia tuh kayak ngechat aku kayak, istri abang lagi kerja nih dek, terus kenapa? Ayo kita ketemuan. Emang aku mau fan-fan aja, nggak berpikir apa-apa waktu itu. Oke tuh, kita ketemuan. Itu di saat kita udah kenalan 3 bulan. Kenalan saudara yang bener-bener deket banget. Kan selama ini ya, oh lu ternyata saudara gua, cuma gitu doang. Kalau ini kan 3 bulan berturut-turut deket banget tuh. Akhirnya aku ngerasa nyaman, dia ngajak ketemu, aku iyain aja. Terus dia bilang, kita ketemunya di rumah aku aja ya. Terus aku bilang, oh ya udah bang, nggak masalah, aku bilang gitu. Setiap ketemu nggak pernah ada istrinya? Nggak pernah. Nggak pernah kayak jalan bertiga kalian gitu? Nggak pernah. Kayak ada arisan keluarga baru dia datang sama istrinya. Aku ya bantu-bantu keluarga lain aja gitu. Kayak gitu doang. Makanya istrinya kayak ya udah nggak apa-apa, itu kan ada sepupu lu, begitu. Nah, habis itu dia bilang gini, bentar ya ini kayaknya ada yang ketinggalan deh, ke rumah abang dulu ya, dia bilang gitu. Oh iya bang, nggak apa-apa. Terus aku nunggu dalam mobilnya. Nah terus kataku, kok ini orang lama banget di dalam rumah kak, kayak hampir ada 1 jaman. Nggak mungkin ambil bareng 1 jaman dong, aku udah keburu bete banget. Tapi di situ posisi mobilnya nggak dimatiin, dinyalain aja. Akhirnya aku kesel banget, aku matiin mobilnya, aku ambil kuncinya, aku ke dalam samperin dia. Takutnya kenapa-napa kan, apa dia jatuh atau kenapa. Dan ternyata di situ kakak tahu, dia lagi nyiapin kayak meja makan. Terus itu ada makanan, ada steak, kayak gitu kak, untuk aku kayak makan. dinner. Bener. Di rumahnya kok dia berani? Karena di situ dia rumah sendiri, nggak ada mertuanya, nggak ada orang tuanya. Iya maksudnya kalau istrinya datang? Karena dia tahu istrinya baru berangkat kerja, jadi nggak akan mungkin pulang. Apalagi masih lama ya? Iya betul, masih ada waktu untuk aku sama dia ngobrol dalam rumah itu. Mungkin aku berpikirnya cuman, oh mungkin biar gue ngerasain rasanya punya pacar kali ya, makanya dia kayak gini ngedukung gue banget. Ya oke lah, akhirnya aku nanya, ini apa ya bang? Ini buat kita. Dia bilang gitu. Kenapa? Aku mau ngomong sama kamu dek. Dia bilang gitu, udah makan aja, ayo kita. Nah makan tuh akhirnya aku kasih lah kunci mobilnya. Bang nih kunci mobil abang, aku bilang gitu. Oh iya terima kasih. Nah pas kita mau mulai makan, dia ngobrol kayak gini kak. Kalau abang punya perasaan kira-kira too much nggak ya? Dia nanya gitu. Perasaan sama siapa? Aku kan orangnya kadang nggak pekaan ya. Sama kamu. Lah kan abang udah punya istri, aku bilang gitu. Kenapa? Kita sepupu. Nah, kayaknya itu. Tapi kak jangan salah loh, sepupu-sepupu di lain pada nikah kadang. Kadang kayak sepupu-sepupu walaupun jauh itu mereka bisa nikah. Bisa punya perasaan. Ini berarti sepupu jauh? Ya, sepupu dari papa tapi yang jauh. Nggak yang sepupu banget gitu. Akhirnya ya udahlah, aku sama dia kayak ngobrolin tentang perasaan. Dia ngungkapin perasaannya, kayak aku kayak enggak deh bang kayaknya aku aku cuma nyaman sebagai ya kita sebagai saudara, bukan nyaman yang berlebihan gitu. Abang udah aku anggap abang, temen, bahkan sepupu dan bukan pacar, aku bilang gitu. Ya kita temen ya teman gibah aja begini. Kayak abang ada di saat aku terpuruk dan aku juga ada di saat abang senang ataupun terpuruk. Dia tuh di situ suasananya benar-benar udah. Dia kecewa nggak pas kamu ngomong gitu? Sebenarnya dia kecewa, tapi aku kasih penjelasan yang benar-benar. Dan dia ngerti, vibes-nya tuh kayak bener-bener hening banget kak. Kayak di situ bener-bener kayak dada aku deg-degan banget kayak, wah nih kok gue dikasih dinner begini. Maksudnya kita makan di luar aja lah gitu, nggak usah berduaan di dalam rumah yang sepi. Jadi kaku. Bener, jadi kayak orang asing. Akhirnya dia ngedeketin aku, Kak tahu dia ngasih apa? Ngasih kalung. Kalungnya sampai sekarang aku simpan masih. Kalung emas? Iya, aku masih simpan, nggak aku pakai. Nah, terus dia bilang, kalau emang ada yang nggak bisa terima aku, nggak apa-apa. Tapi abang tetap sayang kok sama kamu. Dia terus kataku, hah? Dalam hatiku, ini gimana nih orang kok bisa sih kayak gini? Kok bisa? Lu bisa-bisanya sayang sama sepupu lu sendiri. Dan aku masih berpikir, oh mungkin ini sayang sebagai sepupu, adek sepupu kali ya, bukan sebagai. Lah, gitu. Iya, oke lah. Dan di situ,
di situ aku masih makan setengah, dia ke kamar mandi. Aku nggak tahu mungkin dia buang air atau buang air besar ya kan. Dan setelah itu dia manggil aku, Dek, aku minta tolong dong ambilin anduk. Nah, aku kasih lah tuh anduknya. Aku datang, aku ke meja makan lagi tuh. Dia ngapain mandi? Mandi, nggak tahu ngapain dia mandi. Padahal dia udah mandi, nggak tahu dia ngapain lagi mandi. Nah, terus habis itu aku bilang, kan baju aku kena saus sticknya ya. Nah, terus aku bilang, Bang, ada yang mau ganti baju dong? Di mana ya? Di kamar istri abang aja. Dia bilang gitu. Di kamar dia, tempat mereka tidur berdua. Akhirnya aku dipinjemin baju tuh, baju istrinya. Di saat aku kakak tahu, dia asal masuk ke pintu itu aja. Asal masuk ke pintu itu, terus tiba-tiba dia tutup pintunya. Tutup pintunya, aku bilang, Bang, kenapa? Ngapain kesini? Ada apa? Kalau ada apa-apa, tunggu aja dulu di luar. Aku bentar lagi selesai kok. Aku bilang gitu. Abang jangan kayak gitu dong. Itu kamu pas dia masuk lagi apa? Nah, terus abis itu, si dia kayak ngeliat aku nggak kedip-kedip. Kayak aku langsung, Bang, tunggu luar aja ya Bang ya. Aku kayak langsung narik selimut gitu, kaget akunya. Terus dia bilang, gak usah ditutupin Dek, nggak apa-apa sama abang mah. Dan di situ kayak aku ngerasa, wah ini nggak bener nih, nggak bener banget nih. Kayak masa ya sepupu gue, abang sepupu gue kayak gitu sih. Aku mikirnya kayak Kamu gitu masih berontak gitu ya, denial. Iya, masih kayak, Bang jangan Bang, nggak apa-apa Dek, mumpung istri abang kerja, dia bilang gitu. Nah, dia tuh awalnya kayak nyiakin rambut aku ke kuping, beneran rambut aku ke kuping, cantik banget, dia bilang gitu. Terus aku bilang, Bang, kenapa sih Bang? Terus abis itu dia kayak bilang, Dek, mau nggak kalau kita main? Main apa? Aku bilang gitu kan. Nggak mau lah Bang, jangan aneh-aneh, udah sana keluar, aku bilang gitu. Dan karena jawaban aku seperti itu, dia nggak minta persetujuan aku lagi. Dia langsung